sebagai keluarga dari pasien. Halo, saya Vina Silviani, saya sebagai Ketua Tim Perawat Tim 1. Halo, saya Vina Ayuni Kusuma sebagai anggota dari Tim 1. Halo, saya Nurfadia sebagai anggota Tim Perawat 2. Halo, saya Ahmad Sidki sebagai Tim Perawat 2. Halo, saya Siti Munawaro sebagai anggota Tim Perawat 1. Halo, saya Siti Fatima sebagai Ketua Tim 2. Halo, nama saya Hawa Novi Pandini, saya sebagai Karu. Halo, nama saya Arinda, saya sebagai kameramen dan editor. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Ibu gimana keadaannya hari ini? Sudah membaik, Sus. Sudah membaik. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu ya. Saya perawat Fatima yang bertugas di ruangan Ibu hari ini dari mulai pukul jam 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Baik Ibu, saya akan mengecek terlebih dahulu ya identitas Ibu. Saya cek dalam tangannya ya. Ibu boleh sebutkan nama Ibu, tanggal lahir dan juga alamat Ibu. Nama saya Diana Puspita Dewi, tanggal lahir 31 Juli 2002 dari Majalengka. Iya Ibu, benar ya Bu ya. Sudah menyebutkan nama, alamat dan juga tanggal lahir sesuai dengan gerang tangan ya Bu ya. Ini benar dengan Ibu Diana. Bagaimana Ibu, ada keluhan apa hari ini? Paling pusing aja, Sus. Pusing. Tadi malam gimana tidurnya, nyenyak? Iya. Nyenyak. Makannya bisa masuk? Iya, Sus. Baik. Untuk makannya sendiri habis nggak Bu kira-kira? Waktu tadi sih habis ya, Sus ya. Paling tadi kalau ke saya juga masih agak pusing sedikit. Ya, baik. Kalau gitu nanti saya akan konsulkan kepada dokter ya Bu ya. Untuk keadaan anaknya hari ini bagaimana. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan kabarkan Ibu kepada pasien. Ibu juga saya akan mengabarkannya Bu ya. Baik, kita lanjut. Kita langsung ke pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Dah. Baik dari suhu tubuh Ibu, kemudian tekanan darah Ibu, dan juga denyut nadi Ibu apakah normal atau ada permasalahan atau gangguan Bu ya. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 10 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, sedia, Sus. Ya, baik, jika Ibu bersedia, saya izin mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk keluarganya boleh Bu, duduk aja ya. Iya, Sus, makasih. Ya. Saya buka terlebih dahulu ya Bu ya, pakai. Baik. Pertama saya akan mengukur suhu tubuh Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi ya Bu. Tunggu ya Bu ya. Sembari mengukur suhu tubuh, saya akan mengukur denyut nadi Ibu ya Bu ya, apakah ritmenya normal atau tidak ya. Baik Ibu, sudah bunyi ya Bu ya suhunya. Baik Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya, untuk mengecek tekanan darah Ibu apakah normal, rendah atau tinggi ya Bu ya. Baik Bu, saya mulai pengecekan tekanan darahnya ya Bu ya. Baik, sudah selesai. Gimana Sus tadi keadaan anak saya? Apakah hasilnya normal atau tidak? Baik, untuk hasilnya sendiri semuanya normal ya Bu ya. Untuk suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanan darahnya juga normal 110/80. Kemudian untuk denyut nadinya yaitu 100 kali per menit itu normal. Dan juga tadi saya juga sudah mengukur pernafasan anak Ibu yaitu 20 kali per menit. Semuanya hasilnya normal ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai ya. Jadi saya akan izin untuk merapikan alat dan juga mencuci tangan. Kemudian saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti apabila Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping atau Ibu bisa langsung ke ruang perawat ya Bu ya, untuk memanggil kami salah satu perawatnya ya. Terima kasih ya Sus. Ya, sama-sama. Permisi, selamat sembuh ya Bu. Ya.
Pada saat Suster Vina dan Suster Fadia melakukan tindakan keperawatan terhadap pasien, terjadi konflik antar individu yang disebabkan oleh kesalahpahaman antara keduanya. Sini. Ikut saya ke ruangan pasien ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Permisi. Ini dengan Mbak Diana ya. Tadi ibunya mencet tombol bel. Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya sus, tadi saya yang mencet bel. Oh iya. Kebetulan saya butuh bantuan. Selang infusnya macet tadi Bu. Oh iya, nanti saya lihat dulu ya Bu ya. Iya mangga. Oh iya Bu, ini terdapat gelembung di bagian selangnya ini yang menyebabkan macet di selangnya Bu ya. Mbak, saya bantu lepas plasternya. Gak usah, ngapain dilepas? Cukup ditarik aja ini selang. Kamu dari mana tahu itu? Saya tahu itu dari waktu saya kuliah. Kan biasanya tuh kalau beresin selang infus tuh harus dikeluarin dulu cairannya. Gak usah, ini kan kita tuh ada tempat praktek di lapangan. Gak usah pakai teori dari kuliahan. Nih, lihat nih caranya. Tuh, udah jalan kan? Lihat tuh. Baik Ibu, selangnya udah jalan lagi ya infusannya tuh Bu. Ya, udah netes. Nanti jika ada keluhan apa atau apa, Ibu bisa datang ke ruang perawat ya. Bisa kabarin saya atau bisa mencet tombol bel yang di sebelah ya Bu ya. Sudah jalan ya Bu. Baik Ibu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mari. Iya Bu. Suster Fadia pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada suster lainnya di ruangan. Jangan main HP terus, nanti dimarahin senior tahu. Oh iya, maaf ya. Aku mau cerita. Tadi tuh ya waktu aku nemenin ketua tim 1 Mbak Vina, waktu kamu nggak ada, kamu ke lab, aku temenin ganti cairan infus yang macet tuh. Terus tuh waktu lagi gantiin tuh, aku ngasih tahu ya yang sesuai SOP gitu. Terus tuh dia tuh kayak ngasih tahu lagi ke aku tapi judes gitu loh, kayak sambil marah gitu. Terus setelah itu setiap aku nanya ke dia tuh kayak jutek gitu loh ke aku. Ke kalian enggak, tapi ke aku iya gitu loh. Emang kamu ngerasa ada salah itu ke perawat senior? Enggak ada, cuma yang waktu itu aja yang aku ingetin sama infus macet. Terus aku ngejelasin secara SOP gitu, terus dia kayak abis itu marah-marah. Nggak marah sih, jutek gitu. Coba deh tanyain aja kamu ngobrol berdua sama perawat seniornya, barangkali dia lagi bad mood atau gimana, ada masalah pribadi gitu. Iya mungkin nanti aku coba buat tanya aja kali ya ke mbaknya. Ya boleh sih. Ya udah, kamu nggak usah dipikirin, udah lupain aja. Ya pokoknya kita semangat lah. Iya, Ya, makasih ya Diki. ya sama-sama. Setelah beberapa hari, Suster Fadia merasa perilaku Suster Vina semakin membuatnya tidak nyaman. Halo Mbak. Iya. Ini sih Mbak. Iya. Mbak mau nanya, Mbak marahnya sama aku. Enggak. Tapi Mbak kalau itu jutekin aku terus. Emang kamu ngerasa dijutekin? Iya. Ah, udahlah, aku mau ke ruangan dulu. Suster Fadia memutuskan untuk bercerita dan hendak meminta saran kepada kepala tim 2. Mbak, aku mau curhat, boleh Mbak? Iya boleh, kenapa? Aku tuh ada masalah gitu loh, tapi nggak tahu sih masalah nggak ya. Iya. Sama Mbak Vina yang tim 1 itu loh Mbak. Oh yang senior. Iya, udah 2 hari ini dia tuh jutekin aku terus. Kalau aku nanya kayak judes gitu loh. Terus jadi kayak aku gak nyaman gitu loh kalau ada dia. Oh gitu. Oke, Mbak boleh nanya nggak? Kalau boleh tahu, sebelumnya dari Fadia sendiri ada masalah atau ada konflik? Enggak? 2 hari kemarin tuh sempat aku bantuin dia ganti selang infus pasien yang macet tuh di ruangannya tim 1. Oh, Gara-gara iya. tim 1-nya itu yang juniornya tuh lagi pada ke lab. Ya. Terus habis itu waktu mau ganti apa sih kayak bikin selang lancar tuh kan aku ngasih tahu ya Mbak ya, kalau aku belajar di kampus tuh kalau benerin selang macet tuh dikeluarin dulu cairan infusnya biar gelembungnya hilang. Nah tapi kata dia tuh kalau di sini enggak, tapi dia tuh jawabnya kayak ketus gitu loh. Oh gitu. Tapi Fadia udah bilang kalau misalkan Fadia tuh mau ngambil tindakan itu, mau ngelakuin tindakan mengalirkan air,
mengalirkan cairan supaya gelembung yang keluar itu sesuai dengan teori kampus. Fadia sudah bilang? Sudah. Tapi sampai sekarang Mbak Vinanya masih jutek? Masih kayak aku nanya judes gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti pulang shift kita bahas ya. Nanti pada saat operan, selesai operan kita coba tanyain sebenarnya ada apa gitu ya. Semoga aja semuanya bisa terselesaikan hari ini ya. Iya. Jangan sampai terdengar sama kepala ruangan. Oke, makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Fadia semangat ya, udah Iya, nggak usah Mbak. dilarin ya. Iya. Kesalahpahaman antara Suster Fadia dan Suster Vina didiskusikan di ruangan bersama suster lainnya. Namun, hal ini menimbulkan konflik antar kelompok yang terjadi antara tim 1 dan tim 2. Oke, untuk operasi dari tim 2 sudah selesai. Untuk tim 1 masih ada yang mau ditambahkan atau enggak? Tidak ada. Oke, kita selesai ya operasi. Sekarang udah waktunya pulang. Tapi bentar Mbak, mau minta waktunya buat ngobrol boleh? Boleh. Ya udah. Gini Mbak, tadi tuh saya tuh dapat curhatan dari teman-teman perawat baru. Katanya ada salah satu perawat baru yang mungkin ada sedikit gesekan ya sama Mbak Tina gitu. Gimana itu Mbak kalau boleh tahu ceritanya? Sebenarnya saya tuh gak ada masalah apa-apa ya sama si dia, cuma waktu dua hari kemarin saya tuh ke ruang pasien sama dia. Itu tuh ke pasien untuk memperbaiki selang infusnya karena macet. Nah, waktu saya mau memperbaiki selang infusnya, kan memang kalau kita ada di kerja lapangan di rumah sakit kita harus mengikuti yang ada di rumah sakit SOP-nya, yaitu kan dengan cukup menarik selang infus saja. Cuma dia tuh terlalu teoritis mengikuti yang ada di kampusnya begitu. Padahal tujuan saya di sini tuh untuk ilmu juga lah buat dia dan dia bisa mengikuti aturan yang ada di rumah sakit. Jangan terlalu berpatok pada di kampusnya seperti itu. Oke, ya mungkin gini ya Mbak, bukannya saya belain perawat baru di tim saya, tapi kan ya wajar nggak sih, mereka juga kan baru gitu, baru masuk ke rumah sakit kita. Ya nggak ada salahnya mereka mau ngelakuin tindakan itu. Terus juga saya tahu dari yang bersangkutan, dari Fadia tuh bilang ke saya kalau dia juga dimarahin di depan pasien. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Sebenarnya saya tuh di situ tuh bukan marah, cuma saya tuh ngasih tahu gitu cara yang benar seperti ini. Cuma tuh dia tuh teoritis banget sama yang ada di kuliahnya. Ya tapi gini loh Mbak, kalau misalkan Gak bisa, kita kan ada di rumah dengerin sakit. dulu, saya dengerin Gak dulu. gitu, kita kan ada di rumah sakit, kita harus mengikuti SOP yang ada di sini. Gak bisa kayak gitu dong Mbak, orang tuh harus ngasih tahu Jangan yang baik. mikir ke situnya aja, kita kan Bukan lagi di kayak depan gitu, pasien, kita ngasih tahu ingat caranya di rumah biar sakit juga ada cepet. strukturnya. Gak Kita juga bisa, harus aku punya tahu etika, kamu tuh sih. tinggal dia. Sama perawat baru kok kayak gitu, Tapi ya gimana gak sih usah kayak biasanya? gitu. Gak Orang udah jelas. tahu salah juga ya, aduh. Maaf ya Mbak atas kejadian teman saya ini. Iya nggak apa-apa, ajarin tuh teman kamu. Udah tahu kita ada di rumah sakit, keke aja sama teori yang ada di kuliahan. Baik Bang, nanti saya akan sampaikan ya Mbak ya. Iya. Saya izin pulang duluan ya Mbak. Iya. Permisi. Ya udah tuh jangan dicontoh tuh tim 2, udah tahu ada salah satu timnya yang salah malah dibela. Kita tuh udah kerja, inget ya. Ya udah aku mau pamit pulang dulu. Iya Mbak, ya. Ya, terserah kalian mau pulang mau ngapain kayak terserah. Dengan adanya konflik antar kelompok, sebagian perawat merasa hal ini harus diselesaikan segera. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berdiskusi bersama kepala ruangan. Nggak enak ya, udah 2 hari coba kita kerja kayak gini terus, ruangan juga nggak nyaman, terus juga antar tim juga, tim A sama tim B ketuanya kayak konflik, terus kan kita jadi nggak enak ya kerjanya. Iya juga sih, benar. Gimana kalau kita lapor ke Karu aja? Barangkali kan Karu bisa nengah-nengahin masalah ini. Iya sih, mau sekarang aja tah kita ngomong ke Karunya. Boleh, emang ada Karunya? Udah kita coba aja yuk. Boleh. Ibu, saya mau laporan. Jadi di ruangan saya tuh kayak ada konflik gitu, dan itu kayak bikin ruangan kita tuh nggak nyaman. Terus juga konflik itu udah berapa hari ya?
udah sekitar hampir 3 harian lah. Nah, jadi menurut ibu tuh kita tuh baiknya gimana ya biar ruangan kita tuh ya kayak kembali kayak seperti sebelumnya gitu ya, nyaman gitu. Ya udah baik, nanti setelah operan kita briefing ya tentang masalah ini. Iya. Baik Bu. Menanggapi laporan anggota tim 1, kepala ruangan bertindak sebagai mediator untuk kedua belah pihak dan berhasil menyelesaikan konflik. Baik, untuk laporan hari ini sudah selesai. Untuk tim 2 sendiri, semua pasiennya tidak ada pasien yang gawat ya. Untuk perkembangan selanjutnya dari tim 2 cukup untuk laporan hari ini. Terima kasih. Baik, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Tidak ada. Oke, karena operan telah selesai ya, saya mau membahas di luar pasien ya. Saya mendengar dan dapat laporan dari beberapa perawat ya yang ada di sini. Katanya ada konflik nih antara tim 1 dan tim 2. Mungkin bisa jelasin konfliknya kayak gimana? Bilang aja, nggak apa-apa, biar kepala ruangan juga tahu gimana sikap tim sebelah. Silakan. Kok gitu sih Mbak? Sudah, coba kita dengerin penjelasan dari masing-masing tim dulu ya. Coba. Jadi gini Bu, 3 hari yang lalu itu saya ngebantuin ketua tim 1 ada masalah di pasiennya yang selang infusannya macet karena ada gelembungnya. Lalu habis itu saya ngasih tahu ke Mbak Vina kalau sesuai SOP di kampus saya itu melepas plaster lalu ngeluarin cairannya. Tapi habis itu dianya tuh kayak nggak jelasin kalau di sini nggak kayak gitu. Tapi nada bicara dia tuh kayak yang ngegas gitu ke saya. Terus selepas kejadian itu dia tuh kalau saya tanya atau saya tegur sapa kayak jutek cuek gitu loh. Oke, baik. Penjelasan dari tim Vina gimana nih? Sebenarnya saya itu waktu 2 hari yang lalu nih ya, saya tuh ngajak dia ke ruangan saya untuk ya ikut bantu ke pasien buat ngilangin gelembung tuh. Itu udah saya cek emang ada gelembung. Waktu saya mau memperbaiki ini dia menyangga dengan bukan menyangga, dia tuh mau ngebuka plester begitu aja. Saya kan di sini harus sesuai aturan yang ada di rumah sakit karena kita kan ada di rumah sakit, jadi harus aturi SOP yang ada di rumah sakit. Jadi saya kasih tahu nih ke dia, jangan kayak gitu, cukup ditarik aja selangnya gitu, nanti juga kan udah ngalir tuh, itu udah ngalir. Jadi aku tujuannya juga ke dia biar dia tuh tahu dan dia tuh paham kita tuh ada di kerja lapangan, nggak usah ngikutin yang ada di kampus. Yang penting kita tuh sesuai SOP yang ada di sini aja, kayak gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekarang saya mau tanya lagi nih, gimana sih kok bisa adanya terjadinya konflik sampai sebesar ini di tim ini? Ya jadi gini Bu, kemarin tuh saya kan lagi masukin data ya, lagi input data. Itu kemarin lagi input data, terus perawat baru Fadia tuh menghampiri saya cerita bahwa dia tuh ada kejadian di mana dia waktu ngebantu Mbak Vina merapikan benar ya. Dimana Fadia itu membantu Mbak Vina buat ngeluarin gelembung udara di selang infusnya. Terus dia bilang katanya dia tuh dimarahin di depan pasien dan keluarganya. Ya otomatis saya pribadi nggak terima dong. Maksudnya kita kan sebagai perawat senior harus nyontohin yang baik dong Bu. Nggak bisa kita marah-marahin perawat baru di depan pasien dan keluarganya. Apalagi kita sesama perawat, itu nggak ada sih etikanya juga, nggak ada kayak gitu. Kayak ya kalau misalkan emang mau marah-marah ya di luar ruangan lah, itu nggak masalah. Saya juga nggak akan semarah itu kemarin. Saya benar-benar marah karena saya tahu dia dimarahin di dalam ruangan, di mana ruangan itu pasien dan keluarganya tuh memperhatikan gitu sih. Saya nggak suka aja gitu. Senior boleh, tapi etika juga tetap harus ada. Oke, saya mau ngasih saran aja ya. Mungkin sekarang kan Fadia udah ada di rumah sakit ya, jadi mungkin sekarang lebih nurutin SOP yang ada di rumah sakit aja ya. Tapi nggak apa-apa kan namanya baru ya, jadi mungkin harus dikasih tahu. Tapi mungkin Mbak Vina juga negurnya jangan di depan pasien langsung, karena itu bakal ganggu kenyamanan pasien juga kan. Kalau mau negur boleh kok di luar ruangan pasien atau di ruangan perawat, kan perawat ada ruangan sendiri kan khusus ya.
Jadi tuh saya sebenarnya di dalam ruangan pasien itu negurnya saya nggak marah-marah, cuma mungkin dia kan orang baru, jadi baru tahu sama saya, mungkin seperti itu. Padahal saya biasa aja itu dalam ruangan nggak marah nggak apa, cuma ngasih tahu. Mungkin juga Fadianya bilang ke Mbak Fatimanya kalau Mbak Vina ini marah-marah ya, jadi mungkin bisa berkenalan lagi lebih dekat ya, biar sama-sama saling mengetahui sifatnya itu seperti apa. Buat Mbak Fatima sendiri jangan kepancing emosi ya, kan Mbak Fatima udah kenal lebih dekat nih Mbak Vina gimana, kan tegas, disiplin, jadi lebih baik menanyakan terlebih dahulu masalahnya apa. Ya udah, Mbak Vina, saya pribadi minta maaf ya Mbak kalau kemarin bikin konflik sampai besar kayak gini, karena ya sesuai dengan apa yang Fadia ceritain ke saya, mungkin saya jadi nggak terima, terus saya nggak bisa kontrol emosi saya, makanya kemarin bisa ada konflik besar sampai terdengar sama kepala ruangan. Saya minta maaf ya Mbak ya. Ya, saya juga minta maaf, saya juga ada salah pasti ke kamu karena kejadian yang kemarin saya udah gegabah, sudah kepancing emosi juga. Maafin ya Mbak ya. Iya. Oke, masalahnya udah clear kan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, karena masalah udah clear, semoga besok bisa lebih semangat lagi ya kerjanya, jangan ada pertengkaran lagi atau konflik lagi. Semangat! Iya, siap Bu. Ya baik, karena sudah selesai, boleh pulang masing-masing. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih.